mengurangi resiko kita juga nantinya. Ini kan lebih safety. Tapi kalau bicara ini Bang, bicara kalau punya motor kayak gini perawatannya kayak gimana sih kalau maksudnya kayak kalau servis atau mungkin apa? Kalau perawatan mah nggak ada yang mahal sih sebenarnya ya, tergantung kerusakan aja gitu. Cuman sama aja kayak motor-motor lain, yang mahal itu pas beli di awal. Action. Halo pemirsa, saya Angga Putra, pemeran Ian di Anak Jalanan Reborn. Sekarang lagi ada di lokasi syuting Anak Jalanan. Tempatnya ada di set rumahnya si Boy. Wow, jadi ini rumahnya Boy. Rumahnya si Boy, yang baru kelihatan rumahnya si Boy. Boy Karena belum kelihatan ya? Boy belum. karena rumahnya Ian masih dicari. Nah, kebetulan di sini gua syuting enak sih ya, nyaman. Karena apa? Karena properti motor yang gua pakai kebetulan dari klub motor gua sendiri. Jadi Iya. bukan pada tag doang ya? Nggak. Misalnya di luar itu juga ternyata kan Ya, jadi kebetulan memang dari gua pribadi juga memang gabung di salah satu klub motor namanya Riders Ninja Bekasi. Dan tanpa disengaja ketemu di set, tahu-tahu motor yang dipakai di syuting Anak Jalanan ini anak-anak komunitas gue sendiri. Jadi gue bisa milih motor properti yang gue pakai nantinya. Terus kalau misalkan ada kendala apapun segala macam gampang. Karena kebetulan motor-motor ini base campnya dekat rumah sama saya Kan juga. hari ini teman-temannya juga ada di sini ya? Tuh semuanya mereka. Yuk sini yuk. Nih dia nih teman-teman dari komunitas Riders Ninja Bekasi, ya gak? Nih tuh. Agak dekat Bang, agak dekat Bang. Dekat semua. Agak dekatan semuanya. Sini lu, masuk TV nggak lu? Lagi pegangan ibu bang. Maaf nih teman-teman dari Bekasi yang bawa dan siapin properti syuting kita. Nih coba lu kenalin. Arham nama saya bang. Arha, Andi. ini Andi, Reja. Reja. Irfan. Fajri. Ini anak-anak dari R&B semuanya. Jadi kita satu bendera. Kalau gue kebetulan gabung dari R&B sekarang 8 tahun. Berarti gue udah 6 tahun gue gabung sama klub motor ini. Udah 6 tahun gabung sama klub motor ini dan enak banget lah kekeluargaannya. Bener, Logonya kayak salut. gimana sih, Bang? Nih, Bisa nih, disingkat? nih, ini logonya nih. Dan ini motor yang gue pakai di sinetron nanti. Kenapa gue pilih motor ini? Karena motor ini pemiliknya itu adalah wakil ketua umum dari Riders Ninja Bekasi. Jadi dapat arahan dari Waketum pakai motor gue ya. Jadi kan mau nggak mau harus dipakai. Mandat harus dipakai. Yang spesial dan beda nih dari yang lain tuh motor yang itu apa? Ya mungkin ada kesamaan sama motornya Ian dulu ya. Ian dulu di Anak Jalanan yang dulu sama yang sekarang, cuman perbedaannya adalah dulu itu pelek motornya warna kuning, sekarang dibikin orange stabilo kayak gitu. Terus secara tampilan warna merah gitu, biar ketika dapat tawaran job Anak Jalanan Reborn ngerasa kayaknya ini karakter yang memanggil saya. Dan pas milih-milih motor ada warna-warna kayak gini-gini, saya kurang tertarik gitu kan. Pengennya ada tetap ada ciri khas yang masih nempel. Ya salah satunya motor inilah. Itu berapa motor buat yang dipakai? Sampailah 2 kandang. Enggak lah, tergantung kebutuhan juga sih. Cuman sejauh ini berapa motor sih yang sebanyak paling banyak dikirim ke 14 motor yang dikirim ke sini untuk geng Warrior dan geng Serigala. Karena kan masih belum terlalu banyak geng-gengan. Sampai akhirnya teman klub motor sendiri bisa akhirnya kayak dipakai nih properti buat properti syuting ini. Jadi memang kebetulan anak-anak Riders Ninja Bekasi ini mereka udah gabung. Saya kenal sama mereka pribadi juga dari Anak Jalanan pertama. Mereka yang ngasih properti motor-motor ninja ini ke judul Anak Jalanan pertama juga. Sampai sekarang mereka dipanggil lagi untuk menyiapkan properti motor-motor ini. Biasanya kalau lagi kumpul-kumpul di luar syuting kegiatannya apa? Kegiatannya adalah setiap Jumat kita ada ngopi santai atau kopdar lah bahasanya. Enggak selalu keliling-keliling sih. Kalau keliling-keliling tergantung jadwal. Nah, ya kayak misalkan kemarin kemarin kita riding di Ampe Ciletuh ya, di daerah Sukabumi. Itu tempatnya mantep lah. Dan Riders Ninja Bekasi sendiri mereka
udah kurang lebih udah mempunyai 50 chapter. Jadi ketika gua ada di kota mana gitu ya, terus di situ ada anak R&B, gue tinggal calling aja kalau gue pengen motoran. Jadi enaknya berkomunitas gitu, saudaranya banyak. Tapi nih Angga, yang unik nih dari kamu salah satu yang penerus maksudnya dari sesi pertama sampai sekarang udah. Gimana rasanya? Kamu tinggal kamu doang ya? Ya rasanya ya sangat bersyukur sih kalau misalkan dipercaya kembali untuk memerankan karakter Ian ini. Jujur ketika denger pun berharap dipanggil juga. Kenapa? Karena ngerasa punya tanggung jawab dan seperti dipanggil gitu. Tapi ada bedanya nggak sih? Mungkin ada perubahan karakter sedikit atau gimana? Atau Enggak justru gue pribadi sebelum syuting 2 hari berturut-turut nonton ulang lagi sinetron Anak Jalanan karena ingin menyamakan karakter dari si Ian sendiri. Karena kan setelah Anak Jalanan ada beberapa judul yang gue mainin dengan karakter yang berbeda. Jadi harus balik lagi ke Ian, gimana sih emang si Ian yang dulu nih, pengen tahu lagi, nonton lagi, ngulik lagi seperti apa, celetukannya seperti apa. Dan ternyata Ian sendiri alhamdulillah sampai sekarang orang-orang juga kenalnya bukan nama Angga gitu atau nama karakter-karakter di sinetron yang lain. Orang-orang sampai saat ini masih manggil Ian. Jadi memutuskan untuk memainkan karakter Ian, nggak usah ada yang dibeda-bedain. Kalau bisa sama seperti yang dulu gitu. tapi emang kamu sama diri kamu sendiri yang kehidupannya tuh samanya apa perbedaannya? Atau mirip-mirip nggak sih karakternya? Enggak lah. Kalau Angga ya begini adanya. Asik. Kalau Ian kan lebih ke konyol, solidaritasnya tinggi dan pencair suasana. Ya sebenarnya sama sih sama Angga juga. Cuman yang membedakan si Angga sama si Ian ini mungkin dari segi dari segi kalau lagi berantem ini si Ian nggak terlalu berani juga sih gitu. Jadi nggak kalau Ian lebih ke bacot doang, kenceng tapi mundur. Bang, kalau lihat Bang ini, kalau dari mata Abang sendiri nih, Bang Angga ini kayak gimana sih kalau di tongkrongan tuh? Nih. Bang Andi gimana? Kalau ngelihat gue, kalau di tongkrongan sosok gue tuh kayak gimana? Oh, kalau Bang Angga dia tongkrongan mah. Makin. Ya kalau Bang Angga di tongkrongan mah orangnya mah asik banget. Pokoknya Lu jangan suka nyanjung gue. agak asik banget pokoknya. Gimana luar biasa dah Bang Angga mah. Mirip kan kayak di sinetron nggak? Oh, mirip banget. Iya, emang begini, iya gitu orangnya mah. Tapi kalau riding sendiri gini Bang Angga, kalau bicara riding, ada selama riding nggak ada hal yang nggak sampai saat ini nggak bisa dilupakan nggak? Ya pernah hampir jatuh atau mungkin dapat momen-momen itu? Oh enggak, kalau misalnya buat hampir jatuh selama riding, alhamdulillah nggak pernah ngalamin itu dan jangan sampai. Amit. Nah, dari teman-teman juga Jangan pernah sampai. ngalamin nggak sih? Maksudnya ada kayak trouble apa motor apa kayak Ya gitu? kalau trouble itu udah pasti ada di setiap perjalanan kita. Pasti ada aja trouble gitu karena kita sekali di jalan tuh bisa 30 motor, bahkan kita pernah riding 300 motor. Iya, kita pernah riding 300 motor di Ciletuh, itu banyak yang kecelakaan juga di sana. Banyak yang kecelakaan karena memang jalur ke Ciletuh itu baru belok kanan udah belok kiri. Belok kanan belum kelar udah belok kiri nih. Iya kan? Itu masalahnya. Benar. Kasih lihat dong motornya dong, boleh nggak dikeluarin di sini? Nih, keluarin, Pak. Coba Ini Bapak, kayak ada yang diedit tuh apa aja sih? Di modif tuh apa aja sih kalau sekian banyak motor ini? Kan pemirsa mau ngasih lihat nih. Oke, nih pemirsa, gue sekarang mau ngasih lihat motornya si Ian di Anak Jalanan secara modifikasi. Ini sebenarnya masih standar bawaan dari motornya, cuman yang diganti itu knalpotnya udah diganti racing. Terus sama peleknya sebenarnya dia pakai pelek standar, cuman dicat aja, di repaint. Bilang pakai helm. Nih, Pakai helmnya dong. berangkat dulu nih. Banyak gaya ya gue. Banyak gaya. Banyak gaya. Tapi selama syuting nih, ini nggak sih jadi kayak kartun gitu kayak lu nggak sih? Enggak. Kalau buat kaku naik motor karena memang seminggu sekali kita masih
ketemu motor ini walaupun di rumah lebih sering. Kalau buat motor hari-harian ya pakai Matic lah. Tapi kalau misalkan untuk ketemu sama teman-teman komunitas pakai motor Ninja ini. Tapi kalau untuk Ada tips nggak mungkin kalau yang biar safety tuh kalau naik motor tuh? Yang paling penting kalau naik motor ya pakai helm, karena kan banyak nih teman-teman di luar sana yang masih kurang peduli sama helm. Tapi sebenarnya helm itu nyelamatin banget gitu. Kalau misalkan kita kenapa-napa di jalan, fungsinya helm untuk nyelamatin organ kepala, karena kepala kita wah sensitif banget kalau udah kejedot apa segala macem. Dan kalau pakai helm, kalau pakai motor gede pasti kita pakai helmnya full face kan, karena untuk mengurangi resiko kita juga nantinya. Ini kan lebih safety. Tapi kalau bicara ini Mas, kalau punya motor kayak gini perawatannya kayak gimana sih kalau maksudnya kayak kalau servis atau mungkin apa? Kalau perawatan mah nggak ada yang mahal sih sebenarnya ya, tergantung kerusakan aja gitu. Cuman sama aja kayak motor-motor lain, yang mahal itu pas beli di awal. Kalau buat perawatan mah semua kendaraan gua rasa sama aja sih. Tapi seneng modif-modif gitu sih Kalau gua nggak, gua iya, karena dulu gua pas awal-awal gua punya motor masih dibeliin sama orang tua, gua coba-coba untuk modifikasi motor. Kata bapak gua begini, ngapain sih motor tuh dimodif-modif, so tahu orang dari Jepang udah keren-keren dikirim ke sini lu malah ubah-ubah gitu katanya. Jadi gua lebih ke standar aja kalau motor. Tapi kalau untuk kayak maintenance-nya apa sih kalau boleh tahu, kalau kayak terutama abang kan gini ya, anak touring ya. Apa sih yang harus diperhatikan sih? Yang pertama, kalau misalkan kita sebelum melakukan touring, yang pertama wajib kita cek adalah rem nih. Remnya safety nggak nih, enak nggak nih, gitu. Takutnya kan dia kanvasnya udah waktunya ganti belum diganti, jangan berangkat dulu kalau belum safety rem ya. Dan oli juga penting, takutnya ada overheat di jalan atau apa segala macam. Iya. Tekanan ban sendiri kayak gimana sih kalau untuk tekanan ban itu yang ngikutin tukang kompanya aja udah enak. Kayak gimana? Oke. Wah, mungkin bisa dikasih lihat dong ada motor-motor yang dipakai di sini. Oke, ada yuk motor Boy. di sini ada motornya Gary, ada motornya Boy juga. Ini motor yang dipakai Gary, salah satu sahabat dari Ian. Nah, ini motornya Boy. Ini beda karena ini keluaran terbarunya ZX25 ya ini. Ini ZX25. Iya, ini 4 silinder. Beda. Jadi kalau misalkan ini dinyalain, kuping minder langsung ngedengernya. Emang apa sih yang bedain kayak knalpotnya atau gimana? Mesinnya dari mesin, kalau motor yang Ian pakai sama Gary pakai itu masih 2 silinder ya? Masih 2 silinder. Kalau ini ZX25 ini 4 silinder, jadi suaranya lebih ngaung gitu loh, lebih enak lah, lebih di kuping lebih enak dengernya dibanding motor yang 2 silinder. Ini udah 4 silinder. Ada motor siapa lagi? Ini motoran anak serigala nih, musuh. Nggak usah dikenalin lah. Motor siapa bang? Ini namanya motor naik pangkat. Parkirnya sejajar sama motor-motor besar. Ini motor-motor anak geng serigala, belum tahu dipakai siapa. Belum tahu. Jadi itu aja. Jadi kalau lagi motoran tuh biasa pakai jaket gitu kan? Ada nggak jaketnya? Jaketnya ada dari sini. Kebetulan kita jaket dari kostum karena kita harus berseragam klub gitu. Kalau nggak pakai jaket ntar meriang. Tapi kangen gak sih dengan anak jalanan? Maksudnya suasana ini kan udah lama terus akhirnya balik lagi comeback lagi. Kangen banget karena anak jalanan itu 4 atau 5 tahun lalu, tapi sampai sebelum produksi di jalan selalu di-tag-tagin tuh di Instagram. Iya. Mereka masih kenceng banget, masih kuat banget nge-repost soal anak jalanan dulu, kangen anak jalanan segala macem. Dan gue juga kaget juga ketika dapat kesempatan ini, beneran nih ada anak jalanan 2 nih. Seneng juga sih dapat kesempatan dan harus kembali lagi memerankan karakter yang sama. Bangun chemistry sama pemain baru semuanya nih ya kan, berganti. Kebetulan memang teman-teman di lokasi syuting untuk ngebangun chemistry-nya nggak ada kesulitan karena memang kita udah pernah ketemu di project-project lainnya, udah kenal kayak sama Andres,
memang kebetulan kenal sama Andres dari 2013, udah main bola bareng, olahraga bareng terus juga. Terus sama Ersya juga udah kenal, sama Cakra memang baru kenal, cuman memang kebetulan orangnya emang asik gitu untuk diajak ngobrol jadi nyambung. James Thomas juga kebetulan udah 2 kali produksi bareng sama James gitu. Nggak kesulitan lah ya. Ya, Tapi ada yang berubah aja cerita di anak jalanan nih kalau yang sekarang. kalau cerita gua nggak bisa ngasih tahu kali ya. Kalau cerita, Surprise ya pokoknya. iya, pokoknya kalau soal cerita tonton aja tayangan kita biar penasaran. Coba promo dong pemirsa. Bareng-bareng ya. Action. Jangan lupa buat nonton terus sinetron Anak Jalanan Reborn segera tayang di GTV. Thank you.